Iya, gua nggak suka jahat di mata gua. Makanya gua post di account sendiri. Jahat di mata gua. Lu dengerin lagi, jahat di mata gua. Itu subjektif banget loh. Gue juga kalau ngomongin orang, gue sering kok ngomongin orang. Di channel ini gue sering banget ngomongin orang. Tapi, ada tapinya nih. Nah ini yang ketiga yang menurut gue paling mengganggu gue ya. Menurut gue paling mengganggu. Dan ya gue ngelakuin segala macam. Gue coba MLM, gue coba apapun. Ya karena memang gue harus hidup. Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue nggak akan bahas tentang rambut, gue nggak akan bahas tentang brewok. Di video kali ini kalau kalian tahu channel gue punya yang namanya sudut pandang, di mana gue akan membahas pola pikir atau sudut pandang dari pemikiran gue. So di video kali ini gue akan bahas tentang, kalau lu tahu sempat heboh sekitar 2 minggu yang lalu, Bobon Santoso atau dari channel The Santoso, dia masak yang namanya kuda. Dan gue gak ada masalah sih, tapi inti dari cerita ini adalah ada selebgram yang tadinya gue follow, dan di situ gue ngelakuin yang namanya gue ngasih opini, gue ngasih pendapat ke dia dan dia nggak setuju, dan dia post pendapat gue di akun Instagramnya, di Instagram Story, tanpa ngeblur atau ngeblok nama gue, jadi orang tahu. Tapi untungnya dia selebgram, maksudnya bukan YouTuber, karena biasa kalau YouTuber pendukungnya lebih fanatik, dan untungnya gue nggak diserang sama pengikut dari selebgram itu ya. Cuman di sini ada yang mau gue ceritain. Nah pertama, buat kalian yang nggak tahu, Bobon itu dia masak yang namanya kuda. Nah ini instastory-nya juga udah gue ambil juga dari instastory Bobon. So kalian bisa lihat dan kalian bisa nilai sendiri aja. Ntar bakal gue tampilin, so kalian yang nilai sendiri. Ya gue minta maaf kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa nggak suka gue masak kuda. Ini nggak bisa dibenerin, juga nggak bisa disalahin sih. Karena kuda itu memang masih makanan khas di berbagai daerah. Bahkan masih ada daerah-daerah yang makan kuda itu karena bagian dari tradisi. Contohnya di Lombok juga ada, di Sulawesi juga ada, Sumbawa, dan banyak di tempat-tempat di wilayah Indonesia yang jual sate kuda. Kayaknya jadi agar lebih ramah nggak akan buat tampilin adegan pemotongannya, biar nggak di-capture orang dan ini akan menjadi konflik atau debat-debatan kayak gitu, karena gue nggak pengen ada drama. Ini gue masak, nanti kita akan bagi-bagiin, kayaknya nggak usah di konten. Di mana Sony? Di OnlyFans. OnlyFans. Itu mah situs bokep, goblok. Oke, sekarang kita udah mulai bungkus. Ini kudanya. Ini sambalnya. Kita juga bakalan bagiin yang mentahnya, biar warga bisa masak sendiri. Bisa buat ya? Ya, ayo silakan Bu. Ini daging kuda. Daging kuda yang mentahnya juga silakan Bu. Maaf ini masih dingin. Daging kuda silakan. Daging kuda. Ayo daging kuda. Intinya dia masak kuda, dan ya udah ada penjelasannya, gue nggak usah jelasin lagi. Tadinya dia nggak mau tampilin, dan akhirnya dia tampilin juga karena katanya digiring opini. Ya gue nggak tahu lah.
Walaupun sebenarnya gue yakin bahwa pasti ditampilin sih, karena memang ya YouTuber ya nyari uangnya dari AdSense. Nah, gue komen ke salah satu Telegram karena dia ngepost banyak. Dia ngepost ada 3 instastory, kalian bisa lihat dulu. Di situ gue komen, kutilin kuda sama aja sebenarnya sama kutilin sapi, bla 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 bla. Intinya gue bilang bahwa di Indonesia budayanya beragam. Sebenarnya ya sama aja lu kayak ngutilin kuda sama kutilin sapi, sebenarnya kayak sama aja sih, cuman yang satu banyak dimakan hampir seluruh masyarakat, yang satunya emang cuma di daerah doang mungkin ya. Nah, dia bales, ya gue nggak suka, jahat di mata gue, makanya gue post di account gue sendiri, nggak memaksakan semua orang. Orang harus gak suka, my opinion aja, pengen disuarakan di sosmednya dia. Di situ gue masih setuju, kayak ya udah sih. Nah, terus gue komen lagi nih, ya sih, tapi ada 186.000 followers yang di sana mungkin kegiring opini, walaupun ini akun pribadi. Ya maksud gue kan, dengan lu punya pengikut yang banyak, ya untuk menggiring lebih gampang lah. Untuk nge-influence sebagai influencer itu lebih mudah, dan jangan sampai menginfluence. Karena kan gue nggak suka. Iya, oke lah. Dan dia balas lagi, iya nggak apa-apa kegiring opini. Memang ini honest opini gue. Dia udah mulai kayak mau ngeles nih kalau gue misalnya gue disalahin nih. Oh, emang itu pendapat pribadi gue. Udah mulai kesana tuh menurut gue. Dan dia bilang, I use my sosmed to speak up what I think is right, but I don't ask everyone to agree. Dia pakai sosmed buat ngomong, buat ngungkapin apa yang menurut dia tepat. Tapi gue nggak minta semua orang gue setuju. Gak minta semua orang untuk setuju, tapi menggiring opini. Itu kan dua hal yang berlawanan untuk gue. Ini ya memang. Dan dia bilang gak apa-apa kegiring opini, ya berarti ya memang ngegiring opini juga gitu maksudnya. Dan kalau lu lihat dari komen dia, iya gua nggak suka, jahat di mata gua, makanya gua post di account sendiri. Jahat di mata gua, lu dengerin lagi, jahat di mata gua. Itu subjektif banget loh. Berarti kan jahat di mata lu belum tentu salah. Ngerti nggak? Jahat di mata lu belum tentu salah. Contoh. Ini kita pakai contoh. Ini videonya bakal panjang, dan gue bakal naruh iklan sedikit banget. Karena memang ini gue mau nge-share pengalaman. Gue nggak bener-bener nyari duit dari sini ya. Jadi gue bakal taruh iklan paling cuma 1-2 lah. Contoh nih ya. Jahat di mata gue, itu menurut gue adalah opini. Kalau misalnya gue nggak suka buah pisang, nggak enak di mata gue, berarti itu opini pribadi. Oke. Jahat di mata dia, ngulitin kuda, jahat di mata dia, belum tentu jadi salah. Cuman menurut dia jahat, tapi belum tentu salah. Pisang di mata gue nggak enak, tapi belum tentu nggak sehat. Di mata orang lain enak-enak aja. So itu opini gue gitu, jangan menggiring. Karena kan sebenarnya menurut gue kayak nggak merugikan ya. Kecuali ini adalah sesuatu yang menyudutkan profesi. Karena profesi kan ya harga diri lah. Lu makan dari sana, lu nyari duit dari sana, dan itu dihina ya lu boleh marah. Contoh, misalnya lu selegram, dan ada orang yang menghina selegram, profesi selegram. Misalnya orang ngomong, selegram kerjanya apa sih? Cuma gitu-gitu doang. Nah itu lu boleh banget buat marah. Gue juga kalau ngomongin orang, gue sering kok ngomongin orang. Di channel ini gue sering banget ngomongin orang. Tapi, ada tapinya nih. Identitasnya ditutup bos. Ada etikanya. Kenapa? Karena ketika misalnya gue nge-share identitas di ranah gue, di masa gue kasarnya, pasti bakal ada orang yang mungkin
bukannya mungkin sih, pasti. Gue sendiri udah ngalamin. Gue tutup aja, pasti ada orang yang ngerasa ngedukung gue atau setuju dengan pendapat gue. Mereka bakal kayak, kok mana kontaknya, sinilah, gue kasih tahu apa. Itu pasti kena. Dan untungnya yang tadi gue bilang, ketika lu nge-share identitas gue, Instagram gue tanpa ditutup, untungnya nggak ada yang tiba-tiba kayak nyerang lah kasarnya. Di situ gue bilang untungnya. Mungkin kalau lu YouTuber atau lu punya wadah orang yang lebih fanatik, mungkin ya gue akan kena juga. Dan dia bilang, I use my sosmed to speak up what I think is right. Nah, gue pakai sosmed gue buat ngomong apa yang menurut gue benar, bukan yang benar. Maksudnya bukan yang beneran benar gitu, bukan yang faktanya gitu, tapi cuman menurut gue benar. Ya nggak gitu, men. Karena itu bakal jadi opini lagi. Ngerti nggak? Kayak misalnya lu ulangan nih waktu sekolah gitu. Gue ngerasa jawaban gue bener, gue pede, padahal salah. Atau kalau kayak gini, lu bakal ketemu orang yang lebih kaya dan lebih arogan, ya, dan lu nggak bisa apa-apa. Contohnya, lu pasti suka ketemu deh orang kaya yang di jalan pakai sirine, ngegandengin jalan, di komplek pulang malam, dikawal. Ya menurut dia benar. Gue pakai duit gue buat ngelakuin apa yang kata gue benar. Duitnya hasil usaha, gue pakai beli sirine, ya terserah gue. Ya susah kalau kayak gitu terus, susah. Makanya apa yang di-share itu bukan yang menurut lu benar, menurut lu jahat, tapi ini beneran jahat nggak? Ini beneran boleh nggak? Ini beneran benar atau nggak? Kenapa? Karena ada masa yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, kita tahu lah kalau misalnya lu selebgram, artis atau apa, ya privilege-nya adalah lu banyak masa, lu bisa gampang untuk mencari uang dari situ ya. Lu ngelempar apapun, masa bakal ada yang nyaplok gitu. Lu ngelempar nih baju, masa bakal ada yang mau beli gitu. Itu udah realita di lapangan ya. Tapi ya konsekuensinya adalah privacy lu berkurang, tanggung jawab lu harus lebih besar, lu bakal lebih disorot ya. Itu udah nggak bisa dipisahin gitu dari satu kesatuan itu. Nah, gue udah beres bahas ini, kita masuk ke 3 postingan yang tadi. Yang pertama adalah pengen marah, orang kayak gini kok banyak yang dukung. Just don't get it. Kulitin kuda hidup-hidup demi konten. Merayakan 7 juta subscriber. The hell emosi. Itu yang pertama. Oke. Buat kalian yang nggak tahu, di sini gue juga bukan goblokers. Jadi gue juga bukan yang kayak, gue pendukung Bobon, bukan. Gue suka nonton, gak semua konten, beberapa. Tapi ya nonton ya cuman buat hiburan doang. So ya itu aja gitu. Gue juga bukan pendukung bukan. Nah, di sini gue bakal bilang kayak kulitin kuda hidup-hidup demi konten. Ya sebenarnya ini kan dia bikin waktu videonya belum di post gitu, belum di-upload. Setelah gue nonton, ya memang yang kulitinnya juga bukan dari si Bowonnya sih, dia emang beli ke tempat, ya memang ke tempatnya, dan ya Pak Hajinya lah yang motong juga. Jadi ya kalau memang belum tahu kebenarannya, jangan langsung menggiring karena lu cuman nggak suka dan lu giring gitu. Ketika lu nggak suka, lu giring tapi lu nggak tahu kebenarannya gitu ya. Karena kalau mungkin lu orang biasa yang followersnya 200 gitu, mungkin nggak ada masalah, isinya cuman teman-teman lu, circle lu doang. Tapi ini banyak orang luar yang kegiring juga. Gue lihat banyak selebgram yang memang menggiring sih cuman karena gue cinta binatang, gue nggak suka apa, giring. Oke. Udah ya, itu udahlah, nggak usah dibahas terlalu jauh. Dari dulu gue nggak demen sama konten doi, bingung kenapa banyak yang support. Ya itu juga gue nggak peduli lah kenapa bisa banyak yang support, lu demen atau enggak juga ya terserah. Nah ini yang ketiga yang menurut gue paling mengganggu gue ya. Menurut gue paling mengganggu. Please lah, pengen viral atau cari duit gini amat. Sorry jadi marah-marah, just can't help it. Gimana ya?
pengen viral atau cari duit gini amat, ya emang nyari duit gini sih, memang kayak gini. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena nggak semua orang itu beruntung ya, nggak semua orang punya privilege, nggak semua orang kayak lu bisa sekolah di sekolah internasional dan udahnya kuliah ke Tiongkok dan jadi selebgram gitu. Ya oke lah jadi selebgram. Atau misalnya kayak lu sekolah di sekolah internasional yang keluar dari situ lu udah lulusan yang udah bisa bahasa Inggris dengan fasih dan lu kuliah ke Tiongkok, itu privilege. Pasti orang tua lu berada di level keuangan yang bisa dibilang mapan lah. Nggak ada yang salah, tapi ya jangan mojokin juga orang yang memang cari segala jalan buat survive gitu. Itu aja, jangan nyalahin juga orang yang nyari segala jalan ya buat bertahan hidup. Nyari duit gini amat, ya emang kayak gini sih maksudnya. Kenapa nyari duit gini amat? Karena ada 2 quotes. Yang pertama adalah quotes-nya dari Muhammad Ali. Nah, gue juga nggak jago-jago amat sih bahasa Inggris, biasa aja. Jadi gue terjemahin aja. Nih, kalau lu miskin karena lu berusaha naruh makanan di meja untuk ngasih makan keluarga lu nggak miskin buat gue. Cuma orang kuat yang akan menelan harga dirinya untuk ngambil semua pekerjaan, untuk membiayain atau maksudnya memfasilitasi keluarganya. Itu ya karena memang ketika lu ada di posisi nggak terlalu atas atau kasarnya lu ada di posisi bawah, ya memang lu bakal ngelakuin sesuatu gitu. Gue juga pernah abis lulus kuliah, lulus dengan ya cukup oke, pas 4 tahun dan nggak dapat kerja 8 bulan. Itu stres men. Dan ya gue ngelakuin segala macam, gue coba MLM, gue coba apapun. Ya karena memang gue harus hidup, gue harus ngelanjutin hidup gitu, nggak bisa diem doang, nggak bisa gini-gini doang. Maksudnya kayak gue nggak ngapa-ngapain, nggak ada duit juga, nggak bisa. Makanya karena ada quotes ini, orang ngelakuin banyak hal. Dan ada juga quotes dari Tom Hardy. Saya respect kepada pria, kepada orang-orang yang menelan harga diri dan ngambil pekerjaan buat ya memfasilitasi keluarganya. Cuman real man yang akan ngelakuin sesuatu yang kayak gitu. Ya intinya sama aja sih. Ya karena itu ketika lu ada di posisi bawah dan nggak ada koneksi, nggak ada apa-apa, lu nggak bisa idealis kayak oh gue mau hidup dari ini. Nggak bisa, lu nggak bisa idealis, lu harus realistis. Nggak bisa, lu bakal lakuin sesuatu apapun. Nggak semua orang, atau gue bisa bilang banyak orang yang nggak suka sama pekerjaannya, tapi ya mau gimana, ini yang bisa dia lakuin ya buat bertahan hidup. Nggak semua orang yang kerja di kantor itu suka dengan pekerjaannya, mungkin nggak suka sama bosnya, tapi ya gue nggak ada tempat lain, gue belum tahu mau pindah kerja kemana, gue nggak tahu mau ngapain, ya nggak akan bisa sembarangan resign. Ya lu harus kayak ya udah lu enak-enak tahan aja. Ya mungkin kayak yang kasus si Bobon ini, setahu gue dia pernah bangkrut, dia buka restoran atau buka apa, ya dia mungkin udah nggak ada cara. Dan di sini ada pasarnya, ya mau gimana, mungkin idealisme dia bukan di sana, tapi ya ini yang menghasilkan, dan dengan kayak gini dia hidup. Ya udah, banyak kok orang yang nggak suka dengan dengan keadaannya gitu ya. Harus berjuang aja sih, walaupun itu nggak idealis. Idealisme gue adalah gue pengen punya produk sendiri dengan brand sendiri dan produksi sendiri yang dipasarkan dan laku. Contohnya gue pengen punya produk misalnya penumbuh brewok, produk penumbuh rambut yang udah punya pabrik sendiri, mungkin kayak MS Glow kali ya. Itu idealis, kepingin gue di sana, tapi kenyataannya gue belum mampu untuk ke sana. Ya udah, gue ngejualin minoxidil aja, produk orang, produk Kirkland gue jualin. Gue ngejualin produk orang, bukan produk gue. Ya kenapa? Karena gue nggak bisa ngasih makan idealisme gue, tapi gue realistis aja, gue harus makan. Ya udah, gue jadi reseller aja. Ngapain harus gimana gitu? Ya udah, orang
nyari duit memang segitunya, karena nggak semua orang punya privilege itu, nggak semua orang lahir dari keluarga yang kaya, nggak semua orang punya muka yang cantik. Orang bisa suka, oh ya dia cantik, dia pose dikit, followers naik, endorsement naik. Nggak semua orang ada di posisi itu. Bisa aja orang harus ngelakuin sesuatu yang tolol, orang harus belak-belakan supaya istilahnya, oh gue suka dia konyol, gue suka karakter dia belak-belakan, dan baru orang mau ngikutin. Ya mau gimana, karena hidup harus jalan terus. Lu nggak bisa ngandelin idealis doang gitu. Idealis nggak ngasih lu makan. Justru gue pernah baca quotes dari Faiz, kalau nggak salah, ada Telegram Faiz atau apa, gue nggak tahu deh, takut salah. Dia bilang kayak ketika lu masih di bawah, kayak lu ngerjain dulu aja apa yang memang ada duitnya, dan ketika duit itu udah ada, lu baru ngelakuin apa yang jadi idealis lu gitu. Jadi buat ngehidupin idealis lu pakai apa yang memang works dulu. Jadi situ aja sih memang nyari duit menurut gue sampai segitunya ya. So gimana, itu pendapat gue. Gimana pendapat kalian? Coba daripada panjangan, coba tulis di kolom komen. So videonya segini aja. Jadi gue cuma bilang bahwa jangan menggiring opini lah. Itu yang pertama, jangan menggiring opini. Dan yang kedua, kalau misalnya lu mau ngomongin orang yang memang gak sesuai, so ditutup lah identitasnya, ditutup aja. Dan yang terakhir, kalau memang orang ada di posisi yang kurang bagus atau di posisi bawah lah kasarnya, ya pasti akan ngelakuin segala macam cara buat survive. So segitu aja, gua Koko Brewok pamit dulu.